Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik, senang kembali kita berjumpa untuk hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan bersama-sama mempelajari untuk materi Safe Content Breathing Apparatus atau yang lebih dikenal dengan SCBA. Baik, untuk lebih memperkenalkan, lebih mempernyaman, mempererat kita nanti biar lebih enak lagi. Ini ada beberapa biodata terkait dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi, alamat Jalan Mawar, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dan untuk telepon kantor ya 031 866 9611. Oke, silakan dicatat, barangkali nanti ada yang perlu atau butuh bantuan, silakan dihubungi nomor tersebut dan tidak dipungut biaya, Bapak. Dan kebetulan nomor WA saya 0821 4042 6169. Baik, saya keseharian ada di Surabaya, Bapak. Tepatnya di kantor Basarnas Surabaya. Baik, ya siap. Untuk pelatihan yang pernah saya ikuti, ini ada beberapa yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, tahun 2007, saya melaksanakan diklat dasar rescuer, tepatnya di Jakarta. Selanjutnya, high angle rescue technique, sama di Jakarta juga. Dan selanjutnya untuk lanjutan water rescue, sama di Jakarta. Untuk berikutnya scuba diver, pelatihan dasar K3, pelatihan BCLS, pelatihan first aid awareness training, selanjutnya arus liar, TKBT 2, TKPK 1, dan TKPK 2. Dan selanjutnya training for instructor BNSP. Kebetulan tahun 2018 saya ngambil di Jakarta. Dan ini ada ada 2 kali saya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Basarnas Pusat dan sifatnya nasional, dan alhamdulillah tahun 2011 dan 2012 saya salah satu dari peserta perwakilan dari Surabaya, ya. Saya turut bangga waktu itu menyabet juara umum 2 kali, ya, berturut-turut. Baik, lain-lain untuk perkenalan nanti bisa dilanjut lagi, bisa lihat WA atau nanti kita ngobrol kalau waktu isoma atau coffee break. Baik, selanjutnya untuk tata tertib, ya. Untuk tata tertib sebenarnya ini kesepakatan, ya, kesepakatan untuk kita biar nanti suasana waktu dalam pembelajaran ini nyaman. Yang pertama, tepat waktu. Ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan, ya, convent space, ada beberapa hari dan diharapkan tepat waktu, Bapak, Ibu, ya, sesuai dengan jadwal. Yang kedua, mematikan atau men-silent HP selama materi berlangsung. Ya, paling tidak ketika ada penyampaian materi ini tidak asik dengan mainan HP.
Ya, diharapkan seperti itu. Selanjutnya, menghargai sesama peserta. Nanti ketika ada peserta yang lagi ada kepentingan atau apa, saling menghargai. Baik, selanjutnya mentaati tata tertib yang ada. Oke, saya kembalikan lagi sama Bapak, sama Ibu untuk tata tertib. Sepakat Bapak, tata tertib yang saya sampaikan di sini? Sepakat ya? Oke, baik. Terima kasih. Biar kita lebih nyaman untuk pembelajarannya. Baik, selanjutnya ya, untuk tujuan ya, instruksional khusus pada hari ini ya, diharapkan setelah mengikuti pelatihan atau mengikuti materi tentang SCBA, yang pertama mengetahui dan memahami pengertian dari SCBA. Saya harapkan paham. Nanti ketika saya menyampaikan, silakan kalau ada pertanyaan yang kurang paham atau kurang jelas, silakan dipotong saja. Silakan dipotong saja, langsung ditanyakan. Paham Bu? Bapak? Oke, siap. Yang kedua, membedakan pembagian jenis SCBA. Nanti SCBA itu dibagi menjadi berapa? Paling tidak nanti Bapak Ibu paham ketika mendapatkan atau lagi berhadapan dengan SCBA. Ini tipe yang model atau bagaimana. Ya, jadi paham betul. Selanjutnya, memahami komponen dan fungsi SCBA. Nomor 4, menghitung lama pemakaian. Ya, ini yang harus paham betul Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan SCBA, tipe yang bagaimana, dan kita bisa menggunakan SCBA itu berapa lama. Jadi untuk penghitungannya nanti kita pelajari bersama-sama. Dan saya harapkan paham betul ya. Silakan ditanyakan nanti kalau ada yang tidak paham. Oke, yang kelima, mendemonstrasikan pemakaian dan penggunaan SCBA. Ya, mulai dari nanti pemeriksaan secara visual, terus selanjutnya merangkai, menghitung. Kalau sudah siap, SCBA dalam keadaan aman, nah itu nanti akan siap untuk dipakai. Baik dalam keadaan standby atau dalam keadaan siap masuk ke ruang terbatas atau confined space. Oke, Bapak, Ibu, kita lanjut. Ada pertanyaan ya? Baik, tidak ada. Oke, langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ini ada pretest ya. Ada pretest, nanti silakan dicatat kira-kira benar atau tidak ya. Jadi sebatas pengetahuan Bapak, Ibu terkait dengan SCBA. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan SCBA? Ya Bapak, apa yang dimaksud dengan SCBA? Baik, langsung dicatat saja. Oke, sudah? Oke, berikutnya, ada berapa tipe SCBA? Ada berapa tipe SCBA dan sebutkan. Ini nomor 2. Nah, nomor 3, apa rumus SCBA ya untuk working duration? Jadi rumus SCBA yang digunakan untuk durasi bekerja. Oke, sudah dicatat Bapak Ibu? Oke, baik. Cukup ya, cukup 3 saja untuk pretestnya. Baik, kita masuk ke materi inti ya. Baik, self contained breathing apparatus atau yang lebih dikenal dengan SCBA atau breathing apparatus, yaitu suatu alat pelindung pernafasan yang berdiri sendiri ya, berisi udara bersih atau oksigen yang dimasukkan dalam tabung.
yang membuat si pemakai tidak tergantung lagi dari udara sekelilingnya untuk jangka waktu tertentu. Ya Bapak, Ibu, jadi di sini pengertian dari SCBA yaitu suatu alat pelindung pernafasan yang berdiri sendiri. Jadi, meskipun misalkan di suatu ruangan tersebut ada banyak sekali kandungan gas beracun, nah ketika ada pekerja atau rescue yang masuk dalam ruangan tersebut, ya itu akan aman-aman saja, ya karena pekerja atau rescue tersebut bernafas dengan menggunakan oksigen atau udara bersih dari tabung tersebut, tapi tidak terus-menerus, ya. Ada batas waktunya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong saja Bapak Ibu ya. Selanjutnya perlengkapan perlindungan perorangan. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja. Bab 9 pasal 13 kewajiban bila memasuki tempat kerja. Nah, perlu diperhatikan barang siapa akan memasuki tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Ya, semuanya Bapak, Ibu. Jadi ketika kita mau masuk melaksanakan pekerjaan, ya, kita wajib menggunakan alat pelindung diri ya, yang diperlukan. Ingat, yang diperlukan. Jadi ketika kita bekerja tidak harus membawa alat pelindung diri ya yang kita tahu atau yang kita bawa itu berlebihan, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Nanti malah bisa mengganggu pekerjaan ya. Secukupnya saja ya yang dibutuhkan ya sesuai kebutuhan ya di tempat kerja. Baik, lanjut. Nah, presentase dari oksigen dalam udara atau udara bersih ya dalam udara dan akibatnya ya. Nah, sebelum kita masuk, masih ingat Bapak untuk presentase aman ya dari kandungan oksigen yang dikonsumsi manusia. Masih ingat? Sekian persen sampai minimal berapa persen dan maksimal berapa persen? Masih ingat? Iya, betul. 19,5% sampai dengan 23,5%. Ya. Nah, kalau kurang dari 19,5, nah itu juga berbahaya. Ya, pasti ada gejala-gejalanya. Ya. Nah, selebihnya juga sama. Ketika kandungan oksigen ya dalam ruangan lebih dari 23,5% itu juga sangat berbahaya dan tidak dianjurkan. Oke, ini ada beberapa akibat atau gejala ya. Jadi untuk oksigen, kandungan oksigen dalam ruangan ini normalnya antara 19,5 sampai 23,5 dan di setiap ruangan itu berbeda ya, berbeda. Nah, 20,9% ini masih normal, aman ya. Nah, selanjutnya 15% ini sebenarnya ya, ini sebenarnya sudah sedikit ya, sudah sedikit akan muncul gejala-gejala ya kalau pekerja terlalu lama di ruangan tersebut ya. Nah, semakin lama akan berkurang oksigennya ya menjadi 10% dan untuk gejalanya akan muncul pusing ya, nadi cepat, berkeringat, nafas pendek dan tidak bisa konsentrasi.
Selebihnya sama, kurang ya misalkan 7%, 5%, atau 2-3% ini malah lebih parah ya. Jadi setiap pekerjaan di confined space diharuskan untuk sirkulasi ya, untuk sirkulasi dan semua dicek ya, semua dicek mulai dari lotonya, mulai dari kandungan gasnya dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, next lanjut. Pembagian jenis dari breathing apparatus. Nah, yang pertama berdasarkan isi botol, ini ada dua ya, oksigen alami dan oksigen medis. Yang kedua berdasarkan konstruksi, ya berdiri sendiri dan selanjutnya tidak berdiri sendiri. Untuk yang ketiga berdasarkan cara kerjanya. Nah, untuk rangkaian atau satu set dari SCBA ini ada dua tipe ya, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ini perlu Bapak Ibu ketahui. Nah, untuk oksigen alami ini sebenarnya kandungan oksigen atau udara bersih yang ada di sekitaran kita, Bapak. Ya, yang kita hirup. Ya. Yang barusan saya jelaskan bahwa kandungan aman 19,5 sampai 23,5. Tetapi tidak semuanya dihirup, Bapak. Karena untuk ini yang kedua atau yang B, oksigen medis, itu bedanya untuk oksigen medis ini biasanya oksigen yang digunakan untuk terapi di rumah sakit atau untuk pengobatan. Nah, untuk oksigen medis ini kandungan ya Bapak Ibu, kandungan itu kandungannya 100% ya. 100%. Jadi ketika digunakan itu selalu diberi air. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di rumah sakit itu ada tabung, terus di sebelah dari regulatornya itu ada seperti air yang mendidih. Nah, itu sebenarnya air fungsinya untuk melembabkan udara sebelum ditransfer ke pasien. Nah, fungsinya di situ, ya. Oke, sebenarnya untuk kandungan udara ya sampai 100% itu tidak semuanya oksigen. Ya, ada kandungan dari argon sekian persen, selanjutnya ada nitrogen, juga ada karbon dioksida, makanya sampai 100%. Tetapi yang dibutuhkan, yang aman untuk kita konsumsi hanya sebatas 19,5% sampai 23,5%. Selebihnya itu ya nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, baik. Untuk berdasarkan konstruksi, berdiri sendiri. Nah, ini berdiri sendiri ini seperti yang kita lihat ya di gambar. Nah, jadi udara dimampatkan atau ditaruh di dalam tabung sehingga kita bisa menghirup atau bernafas dengan menggunakan udara di tabung tersebut. Nah, sedangkan untuk yang kedua ya, tidak berdiri sendiri, ini misalkan kita masuk itu seperti hanya menggunakan masker ya sama hostnya ya. Untuk tabung ini posisinya ada di luar. Nah, itu makanya ketika kita terputus di situ, kita di dalam ruangan yang banyak kandungan gas beracunnya, ini kita tidak bisa bernafas ketika terputus alirannya. Jadi secara tidak langsung kita masih membutuhkan suplai dari luar. Nah, selanjutnya berdasarkan cara kerja rangkaian terbuka ya dan rangkaian tertutup. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ini tipe open circuit atau tipe yang terbuka ya. Suatu tipe SCBA di mana persediaan udara di dalam tabung yang dihembuskan oleh pemakainya langsung terbuang keluar. Ya, ini seperti di gambar ya, perhatikan.
kursor saya ini. Nah, di gambar yang paling kiri, ya, di gambar yang paling kiri ini ada SCBA yang dari tipe terbuka. Selanjutnya untuk tipe tertutup, ya, adalah suatu tipe SCBA di mana pemakainya menghembuskan nafas melalui filter kimia yang memindahkan CO2, kemudian bernafas kembali dengan sisa oksigen yang ada. Jadi untuk sistem itu sudah berbeda, ya. Untuk tipe yang terbuka, ini udara yang digunakan setelah habis itu langsung dikeluarkan. Ya, setelah digunakan langsung dikeluarkan. Sedangkan untuk tipe yang tertutup, ya, habis kita menggunakan oksigen, ya. Nah, karbon dioksida yang keluar dari tubuh kita itu diolah kembali oleh sistem yang ada di rangkaian, ya, yang ada di rangkaian SCBA yang tertutup ini. Nah, seperti itu. Bedanya di situ. Dan ada beberapa perbedaan sebenarnya. Untuk berat juga sangat berbeda, untuk waktu, ya, untuk durasi itu juga sangat berbeda. Kalau untuk tipe yang terbuka, ya, ini yang pada umumnya tabung yang berukuran 6,8 liter itu hanya bisa digunakan 35 menitan. Itu untuk petugas yang terbiasa, ya. Beda lagi untuk yang pemula. Nah, sedangkan untuk tipe yang tertutup ini bisa digunakan sampai 4 jam. Cukup lama. Ya, dan cukup ringan juga. Ya, cukup ringan. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, baik, lanjut. Nah, bisa kita lihat ini tipe yang terbuka. Ya, tipe yang terbuka. Nah, perhatikan untuk gambar yang petugas menggunakan helm warna kuning. Nah, ini posisi SCBA-nya kurang lebih ukuran tabungnya 4 literan, ya. 4 literan. Ini tidak bisa digunakan untuk rescue, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan diri saja. Beda lagi dengan yang gambar petugas yang menggunakan helm warna putih. Nah, ini memang didesain digunakan untuk penyelamatan, ya, digunakan untuk penyelamatan. Ya, di sini. Ini kurang lebih untuk ukuran tabungnya 6,8 literan sampai 8 liter, ya, kurang lebih itu. Nah, selanjutnya ini gambar untuk petugas yang menggunakan SCBA tipe tertutup. Nah, seperti ini. Kok sepertinya lebih besar, lebih berat? Oh, iya, memang untuk modelnya, ya, ini seperti box, ya, seperti box. Memang seperti berat, ya, lebih besar, ya. Tetapi ini lebih ringan, Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam ini memang masih ada rangkaian dari filter-filter yang nanti akan bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang bisa kita hirup kembali. Ya, ini memang untuk tabung, ya, tabung yang berada di dalam ini biasanya berukuran 4 literan, jadi lebih ringan. Ini selanjutnya, nah, ini adalah bagian-bagian dari SCBA. Saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian memahami bagian-bagian dari SCBA, ya. Sebelum kita menggunakan, nah, kita cek dulu secara visual saja,
Yang pertama face mask atau masker, bisa dilihat ya di nomor 1. Nomor 2 ya, bisa dilihat demam regulator. Jadi di sini untuk konektor ya, untuk konektor di sini. Nah, nomor 3 ini ada pressure gauge. Ini fungsinya untuk kita mengetahui ya, untuk melihat seberapa banyak udara yang ada di dalam tabung. Ya, ini masih bertekanan tinggi. Nah, selanjutnya waist belt nomor 4, perhatikan. Nah, waist belt. Nah, untuk strap di pinggang ini ketika kita melakukan pemeriksaan dicek secara visual dan dilonggari ya, dikasih longgar biar nanti ketika kita memasang atau menggunakan tidak mengganggu ya, kita menjadi lebih nyaman saja ya. Nah, selanjutnya nomor 5 ada reducer. Nah, reducer ini fungsinya untuk mengubah tekanan tinggi menjadi tekanan rendah. Nah, di gambar ini ada 2 selang. Satu selang mengarah ke pressure gauge, ini bertekanan tinggi. Satu selang lagi mengarah ke regulator. Ya, ini sudah diubah menjadi tekanan lebih rendah sehingga kita bisa bernafas dengan nyaman. Selanjutnya crying frame nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah dudukan sebenarnya ya. Dudukan untuk merangkai dari SCBA. Nah, nomor 7 shoulder strap. Ya, strap di dada atau di bahu. Nah, ini sama dicek secara visual. Dikasih longgar semuanya ya, jangan lupa dilonggarkan biar waktu pemasangan, waktu memakai nanti lebih mudah. Nomor 8 ya, ada silinder atau tabung. Ya, dicek secara visual saja, ada yang berubah bentuknya atau ada yang korosi. Kalau sudah aman semuanya. Selanjutnya ada silinder valve nomor 9. Valve-nya ini biasanya ada yang pengaman, yang menggunakan pengaman ya, pengaman valve-nya. Jadi penggunaannya ini ditekan, setelah itu diputar. Ada juga langsung diputar saja ya, tanpa ada pengamannya. Nah, nomor 11 ini adalah alarm. Tempat alarm tidak semuanya berada di sini, Bapak Ibu ya sekalian. Nah, biasanya ada jadi satu di pressure gauge. Nah, makanya untuk Bapak Ibu sekalian, ketika mau menggunakan SCBA, alangkah bagusnya diperiksa dulu ya. Meskipun sudah siap, sudah ready. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita lebih jelas lagi ya. Lebih paham lagi terkait dengan alat yang nantinya kita gunakan untuk bekerja. Ya, untuk bekerja. Nomor 12 adalah strap untuk mengunci tabung ke crying frame ya, untuk mengunci tabung atau plat pengunci tabung di sini ya. Ini fungsinya untuk mengunci tabung dengan platnya biar menjadi satu rangkaian yang bisa digunakan dengan aman dan nyaman. Oke, Bapak Ibu sekalian, cukup jelas? Oke, baik. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan langsung dipotong saja ya. Kita santai saja. Oke, baik. Untuk tekanan positif dan kebutuhan negatif pada masker. Oke, baik. Jadi di sini ada tekanan positif, ya, selalu bertekanan dalam masker untuk mencegah udara di sekitarnya masuk ke dalam masker. Jadi nanti ini kita lakukan ketika proses penggunaan SCBA. Ya, kita sudah bernafas dengan udara yang ada di dalam tabung. Ya,
Kebutuhan negatif yang ditekan dalam masker adalah tekanan negatif selama penghisapan. Maksudnya, kalau kita menghisap, udara akan dilayani. Kalau tidak menghisap, tidak dilayani. Jadi ketika kita bernafas dengan menggunakan masker, ya, menghisap udara yang ada di dalam tabung, ketika kita menghisap, misalkan seperti itu, nah otomatis kita akan menghisap, ya, bisa menghisapnya. Tetapi ketika kita berhenti, tidak menghisap, nah misalkan diam seperti ini, tidak ada udara yang keluar, ya. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti masker itu dalam keadaan aman, ya, siap digunakan. Baik. Nah, ini tidak kalah penting yaitu untuk menghitung pemakaian dari SCBA. Nah, di sini ada penghitungan full durasi adalah lama pemakaian SCBA dari mulai dipakai sampai seluruh isinya habis. Ya. Jadi tidak ada sisa. Habis kita cek, ya, misalkan 250 bar, ya, kita hitung di sini untuk rumusnya tekanan, ya, kali isi dibagi 40. Nah, untuk tekanan ini bisa kita ketahui ketika SCBA sudah dirangkai dan jarum, ya, jarum pada pressure gauge itu sudah menunjukkan ke angka berapa bar, ya. Nah, bisa dilihat di situ. Selanjutnya dikali isi. Isi itu atau volume itu bisa kita lihat di tabung, keterangan di tabung. Setiap tabung SCBA itu pasti ada keterangannya, berapa liter, sekian liter misalkan seperti itu. Pasti ada. Nah, selanjutnya 40 ini baku, ya, tidak bisa berubah. 40 ini apa? 40 ini diambil dari pernafasan rata-rata manusia dewasa. 40. Nah, itu untuk mengetahui full durasi, ya. Nah, sedangkan untuk durasi kerja atau working duration adalah lamanya pemakaian SCBA dari mulai dipakai sampai alarm berbunyi, ya, sampai alarm berbunyi. Nah, jadi sebatas itu saja. Nah, ini rumusnya sama dengan yang di atas, cuman dikurangi, Bapak Ibu sekalian, dikurangi 10 menit. Ya. Nah, 10 menit ini adalah safety margin atau cadangan untuk keluar, ya. Jadi di sini 10 menit itu adalah udara yang disisakan, ya, untuk keluar dari ruangan tersebut. Nah, ini. Apa itu yang 10 menit? Adalah safety margin, ya, safety untuk kita. Ya. Lama mulai bunyi alarm sampai seluruh isinya habis. Makanya ketika kita di ruang terbatas, ya, proses rescue atau proses bekerja, kalau muncul alarm, nah itu diharapkan segera keluar. Oke, baik. Masih ada azan. Sebentar lagi kita break untuk melaksanakan ibadah. Kita lanjut sebentar, Bapak Ibu, ya. Nah, baik, tinggal sedikit lagi. Nah, persyaratan pemakai SCBA, ya. Persyaratan memakai SCBA. Untuk fisik baik, ya, berotot, segar dan bugar. Nah, sedangkan untuk medis bebas kepanikan, tidak sakit saraf, jantung, pernafasan. Untuk mental cukup terlatih, percaya diri dan percaya pada alat. Nah, selanjutnya dalam situasi sebelum kita bekerja ini, ya, diharapkan semuanya dicek medis, ya. Kita semuanya cek medis dulu. Kalau sudah aman, sehat semuanya, fit semuanya, baru kita melaksanakan pekerjaan. Nah, sampaikan ketika Bapak Ibu sekalian ketika masuk atau mau melaksanakan pekerjaan,
kalau punya fobia, ya, kalau punya fobia, fobia gelap, fobia tinggi, fobia air, fobia sempit atau fobia apapun, sampaikan sama pimpinan pekerjaan, ya, sama pemimpin yang di situ, sampaikan. Biar nanti ketika Bapak Ibu sekalian ditunjuk untuk masuk ke ruangan terbatas, ini tidak menjadi apa? Tidak menjadi problem atau masalah. Ya, sampaikan, tidak apa-apa. Ya, sampaikan saja. Oke, cukup jelas Bapak, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan sampai sini? Oke, baik, lanjut. Prosedur pemakaian dari SCBA. Yang pertama, pemeriksaan visual komponen. Ini tadi ya, cek semuanya mulai dari masker, mulai dari silinder, ya, backpacknya, hose-nya, ya, semua dicek. Kalau aman semuanya, tidak ada yang rusak, baru dirakit, ya, dirakit semuanya. Usahakan semua strap, ya, dirapikan, ya, dilonggarkan. Tes tekanan tinggi, kalau sudah terakit semuanya, baru dibuka valve-nya. Untuk ngecek apa? Ngecek kandungan udara yang ada di tabung. Nah, tujuannya apa? Untuk menghitungnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kalau sudah dihitung, ya, alarm juga sudah dicek semuanya aman. Nah, selanjutnya baru kita proses menggunakannya, ya. Kita proses menggunakannya. Ya, mengangkat, menggendong dan memakai masker. Nah, tes tekanan rendah. Nah, tes tekanan rendah ini sebenarnya ini posisi ada di poin 4 ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Setelah kita cek alarm ya, jadi alarm tersebut ketika pressure gauge ya mendapatkan tekanan rendah, nah, alarm tersebut akan berbunyi. Ya, alarm tersebut akan berbunyi sampai tekanan pada tabung tersebut habis ya, sampai tekanan habis ya. Nah, sini. Oke, baik. Alhamdulillah untuk materi sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan atau materi yang belum paham tadi yang saya sampaikan, silakan ditanyakan sebelum nanti kita tutup. Oke? Oke, baik. Paham semua, Bapak ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup ya, saya ingin mengetahui ya hasil dari pembelajaran hari ini untuk post testnya. Tadi di awal sudah saya sampaikan, sudah dicatat juga sama Bapak Ibu untuk pretestnya ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk post testnya. Apa yang dimaksud dengan SCBA? Gimana? Bisa dilihat untuk pengertian dari SCBA di awal tadi, benar atau salah? Oke, baik. Lah 60% ya, 60% yang benar. Baik, setelah mengikuti pelatihan, gimana? Sudah jelas semuanya? Apa itu SCBA? Paham ya? Oke, terima kasih Bapak. Ada berapa tipe SCBA? Sebutkan. Ada berapa tipe? Baik, ada 2 tipe. Tipe terbuka dan tipe tertutup. Baik. Oh, benar semua ya? Benar semua. Baik. Apa rumus dari SCBA untuk working duration? Ya, apa? Ya, tekanan kali isi bagi 40 dikurangi 10. 10 itu apa, Bapak? Oke, baik, safety margin. Oke, saya harap materi yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan semoga Bapak Ibu lulus semua nantinya ya.
Amin. Siap. Nah, baik, saya minta waktunya sedikit Bapak Ibu sekalian untuk umpan baliknya ini ya. Silakan diisi. Ini tidak ada pemaksaan ya, tidak ada pemaksaan. Bagaimana isi materi yang disampaikan oleh instruktur pada hari ini? Cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih Bapak. Apakah instruktur dalam menyampaikan materi mudah dipahami? Tata bahasanya baik. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Oke, siap-siap. Nah, selanjutnya kesan terhadap materi yang disampaikan. Apa itu SCBA? Awalnya tadi mungkin separuh-separuh ya. Mungkin ada beberapa peserta yang dulu pernah mengikuti pelatihan terkait dengan convention based di materi SCBA, tapi cukup lama ya. Jadi kita refresh setelah mengikuti pelatihan atau mengikuti materi hari ini, tambah lebih paham lagi apa itu dengan SCBA. Baik Bapak, Ibu sekalian semuanya, terima kasih ya. Terima kasih. Kalau ada salah penyampaian, ada tutur kata yang tidak pas di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga sukses ya, semoga sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.